Selamat datang di Arah Baru. Di sini kita belajar melihat kehidupan dengan lebih jernih, melalui sudut pandang reflektif dan tenang. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering terasa berat. Kapan saatnya kita harus mengakhiri sebuah hubungan? Tidak hanya hubungan dengan pasangan, tetapi juga hubungan keluarga, persahabatan, bahkan mereka yang pernah kita anggap bagian penting dalam hidup. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa hidup ini penuh keterikatan, namun keterikatan itu tidak boleh membuat kita kehilangan diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika sesuatu tidak membawa kebajikan atau kedamaian, maka lepaskanlah." Dan disitulah letak kebijaksanaan. Berani melepas apa yang meracuni jiwa, meski hati menolak. Karena pada akhirnya, hubungan sejati adalah yang menumbuhkan, bukan yang melemahkan. Di Arah Baru, kita akan menelusuri 8 tanda yang memberi isyarat. Inilah waktunya berhenti, inilah saatnya melangkah pergi. Ada sebuah pertanyaan sederhana yang bisa menjadi kunci dalam menilai sebuah hubungan. Apakah keberadaan orang ini membawa kedamaian atau justru mengusirnya? Kedamaian batin adalah fondasi dari kehidupan yang sehat. Tanpa kedamaian, kita akan merasa terus diguncang oleh hal-hal kecil, mudah marah, mudah tersinggung, dan kehilangan arah. Para filsuf Stoik sejak dahulu menekankan bahwa ketenangan jiwa jauh lebih berharga daripada hubungan apapun yang hanya menimbulkan luka. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga filsuf, pernah menulis dalam Meditations, "Kebahagiaan hidup bergantung pada kualitas pikiranmu." Maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah pikiran kita tetap jernih ketika bersama seseorang, atau justru penuh kekacauan karena kehadirannya? Bila hubungan itu membuat kita lebih sering cemas, takut, dan lelah secara emosional, maka itu pertanda kuat bahwa hubungan tersebut sudah merusak kedamaian batin. Bayangkan sebuah hubungan di mana setiap percakapan berubah menjadi pertengkaran, atau hubungan di mana kehadiran orang itu membuat Anda harus selalu waspada, takut salah ucap, takut salah bertindak. Tidak ada rasa aman, yang ada hanyalah ketegangan. Dalam situasi semacam itu, kita harus berani jujur. Ini bukan lagi hubungan yang sehat, melainkan penjara batin. Stoikisme mengajarkan tentang ataraksia, sebuah keadaan jiwa yang damai, tidak terguncang oleh hal-hal eksternal. Untuk mencapainya, kita harus belajar membedakan mana yang ada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, emosi mereka, amarah mereka, atau kebiasaan buruk mereka. Tetapi kita bisa mengendalikan keputusan kita sendiri. Apakah kita akan tetap bertahan dalam hubungan yang menguras jiwa, atau memilih untuk menjaga kedamaian batin dengan berani melepaskan? Banyak orang bertahan dalam hubungan yang merusak hanya karena rasa takut. Takut dianggap egois, takut ditinggalkan, atau takut kehilangan. Namun dalam kacamata Stoikisme, rasa takut adalah ilusi yang mengikat kita pada penderitaan. Epictetus berkata, bukan hal-hal di luar yang mengganggu kita, melainkan cara kita memandangnya. Artinya, penderitaan yang kita rasakan bukan datang dari orang itu sendiri, melainkan dari cara kita menolak kenyataan bahwa hubungan ini sudah tidak lagi sehat. Mengakhiri hubungan yang merusak bukan berarti kita membenci orang tersebut. Justru, itu adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Kita harus berani berkata, aku memilih kedamaian batin daripada pertengkaran tanpa akhir. Aku memilih kejernihan pikiran daripada kebisingan emosi. Dan dalam keberanian itu, kita menemukan arah baru untuk hidup. Seorang Stoik tidak menghindari rasa sakit, tetapi juga tidak menjerumuskan dirinya ke dalam penderitaan yang sia-sia. Hidup ini singkat. Setiap hari yang kita jalani dalam kegelisahan adalah hari yang tidak akan kembali. Maka bijaklah memilih dengan siapa kita menghabiskan waktu, karena energi kita terbatas. Jika sebuah hubungan terus-menerus merenggut ketenangan, maka keputusan untuk pergi adalah langkah menjaga integritas diri. Kedamaian batin bukanlah hadiah dari orang lain. Ia adalah hasil dari sikap kita dalam mengelola hidup. Tetapi jelas berada di dekat orang yang selalu meracuni suasana hati hanya akan menjauhkan kita dari kondisi itu. Karenanya, Stoikisme mendorong kita untuk detach, mengambil jarak, dan jika perlu, mengakhiri hubungan
yang sudah tidak memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas. Dan pada akhirnya, kita harus ingat, menjaga kedamaian bukanlah bentuk kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Hanya mereka yang benar-benar berani, yang sanggup memilih untuk melepaskan sesuatu yang merusak, meski hati masih ingin menggenggamnya. Sebuah hubungan, apapun bentuknya, entah itu keluarga, pertemanan, atau persahabatan, tidak akan pernah bertahan sehat bila tidak ada respek di dalamnya. Respek adalah fondasi dasar, tiang penyangga yang membuat hubungan manusia tetap berdiri kokoh. Tanpa respek, hubungan itu hanyalah ikatan semu yang mudah runtuh, sekalipun diwarnai kata-kata manis atau kedekatan emosional yang tampak dari luar. Respek bukan hanya soal cara seseorang berbicara, tetapi juga bagaimana ia memperlakukan kita sebagai manusia. Apakah ia mendengarkan ketika kita berbicara? Apakah ia menghargai batasan yang kita tetapkan? Apakah ia mengakui bahwa kita punya hak atas pendapat, perasaan, dan pilihan hidup sendiri? Bila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah tidak, maka sebenarnya hubungan itu sudah kehilangan makna sejatinya. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dijaga, karena kita semua adalah makhluk rasional yang diberi akal budi oleh alam. Epictetus menegaskan, ingatlah, kamu adalah aktor dalam sebuah drama yang ditentukan bukan olehmu, tetapi oleh alam semesta. Namun tetaplah kamu seorang manusia yang memiliki martabat. Maka ketika orang lain merendahkan kita, tidak menghormati keputusan kita, atau bahkan menganggap keberadaan kita tidak penting, itu bukan lagi hubungan yang selaras dengan martabat kemanusiaan. Banyak orang bertahan dalam hubungan tanpa respek karena merasa sudah terlanjur dekat, atau karena ikatan darah, atau karena takut kehilangan. Tetapi apa artinya sebuah hubungan jika di dalamnya kita diperlakukan seakan-akan suara kita tidak pernah berarti? Stoikisme mengingatkan kita bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain, melainkan oleh kebajikan yang kita jalani. Jika sebuah hubungan hanya mengikis harga diri kita, maka memilih menjauh adalah bentuk menjaga kebajikan itu sendiri. Hubungan yang sehat selalu ditandai oleh saling menghargai, meski tidak selalu sepakat. Perbedaan pandangan bukan alasan untuk merendahkan. Ketika seseorang terus mengabaikan perasaan kita, terus menertawakan pilihan kita, atau bahkan mempermalukan kita di depan orang lain, itu tanda jelas bahwa respek sudah hilang. Dan ketika respek hilang, penghargaan pun ikut lenyap. Dalam pandangan Stoik, kehilangan respek dari orang lain bukanlah tragedi terbesar. Tragedi yang sesungguhnya adalah ketika kita kehilangan respek terhadap diri sendiri dengan membiarkan perlakuan itu terus terjadi. Marcus Aurelius menulis, "Lihatlah ke dalam dirimu, di sanalah sumber kekuatan yang tidak akan pernah habis." Artinya, kita harus lebih menghargai diri sendiri daripada mengemis penghargaan dari orang lain yang tidak mampu memberikannya. Mengakhiri hubungan karena tidak ada respek bukanlah tindakan kejam, melainkan tindakan adil. Kita tidak menghukum orang lain dengan pergi, kita hanya menegakkan batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar. Dalam keheningan keputusan itu, kita sebenarnya sedang berkata, "Aku menghargai diriku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengikis martabat itu." Seringkali kita berpikir bahwa cinta atau persahabatan cukup untuk mempertahankan hubungan. Namun tanpa respek, cinta bisa berubah menjadi manipulasi, dan persahabatan bisa menjadi beban. Respek adalah bentuk nyata kasih sayang yang sejati, mengakui bahwa orang lain berhak atas ruangnya sendiri, dan begitu pula sebaliknya. Dan disinilah letak kebijaksanaan. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menghargai kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah memilih apakah kita akan terus tinggal dalam hubungan yang mengabaikan martabat kita, atau kita melangkah pergi dengan kepala tegak. Stoikisme mengajarkan bahwa hal-hal di luar kendali kita tidak boleh mencuri ketenangan batin. Respek dari orang lain memang di luar kendali kita, tetapi sikap untuk menjaga harga diri ada sepenuhnya dalam genggaman kita. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana. Lebih baik kehilangan seseorang yang tidak menghargai kita daripada kehilangan diri sendiri karena memaksa bertahan. Salah satu tanda paling jelas bahwa sebuah hubungan sudah tidak lagi sehat adalah ketika hubungan itu dipenuhi dengan manipulasi dan kontrol.
Manipulasi adalah bentuk kekuasaan yang tersembunyi, sebuah cara halus untuk membuat orang lain mengikuti keinginan tanpa disadari. Sementara kontrol adalah paksaan terang-terangan, sebuah usaha untuk menundukkan kehendak kita di bawah kehendak orang lain. Keduanya sama-sama merampas kebebasan batin dan pada akhirnya merusak harga diri kita. Bayangkan sebuah hubungan di mana setiap pilihan Anda selalu dipertanyakan. Apa yang Anda kenakan, siapa yang Anda temui, bahkan apa yang Anda pikirkan. Semua harus melewati persetujuan orang lain. Atau, bayangkan ketika Anda merasa bersalah setiap kali tidak memenuhi keinginan mereka, meskipun sebenarnya Anda tidak salah sama sekali. Inilah wajah nyata dari hubungan yang dikuasai manipulasi dan kontrol. Tidak ada kebebasan, yang ada hanyalah ketakutan untuk mengecewakan. Filsafat Stoik menekankan pentingnya kebebasan batin. Epictetus, yang pernah hidup sebagai seorang budak, justru menjadi salah satu suara paling lantang mengenai kebebasan sejati. Ia berkata, "Tidak ada orang yang bebas jika ia masih menjadi budak hawa nafsu orang lain." Kata-kata ini sangat relevan dengan hubungan yang penuh manipulasi. Karena pada hakikatnya, ketika kita membiarkan orang lain mengendalikan pikiran dan keputusan kita, kita sedang menukar kebebasan dengan belenggu. Manipulasi sering datang dalam bentuk yang sulit dikenali, rayuan, rasa kasihan yang dipaksakan, atau permainan emosional. Misalnya seseorang berkata, "Kalau kamu benar-benar peduli padaku, kamu akan melakukan ini untukku." Kalimat itu terdengar lembut, namun sebenarnya adalah jebakan. Perlahan, kita terikat untuk selalu memenuhi keinginan mereka. Dan bila tidak, kita dilabeli egois, dingin, atau tidak berperasaan. Inilah cara manipulasi bekerja, mengikis keyakinan kita, hingga akhirnya kita ragu pada diri sendiri. Stoikisme mengingatkan kita untuk membedakan hal-hal yang ada dalam kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali. Pikiran, nilai, dan pilihan adalah milik kita sepenuhnya. Jika kita menyerahkan semua itu pada orang lain, kita sedang menyalahi kodrat sebagai manusia yang dianugerahi rasio. Marcus Aurelius menulis, "Jangan pernah membiarkan jiwa ini menjadi budak, tidak pada kejadian, tidak pada orang, dan tidak pada nafsu." Kata-kata ini adalah peringatan keras bahwa manipulasi dan kontrol adalah bentuk perbudakan jiwa. Mengakhiri hubungan yang penuh manipulasi mungkin terasa sulit, karena seringkali kita sudah dibuat percaya bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang itu. Namun disinilah kebijaksanaan Stoik berbicara. Kita harus berani menghadapi rasa takut, karena rasa takut hanyalah ilusi pikiran. Hidup ini singkat, dan setiap hari yang kita habiskan dalam hubungan penuh kontrol adalah hari yang hilang dari kebebasan sejati. Hubungan yang sehat tidak mengekang, melainkan memberi ruang. Ia tidak memaksa, melainkan menguatkan. Ketika seseorang benar-benar menghargai kita, mereka tidak akan perlu memanipulasi atau mengendalikan. Mereka percaya pada kemampuan kita untuk memilih dan menghormati batas yang kita tetapkan. Jika yang kita temukan hanyalah kontrol, maka itu bukan cinta, bukan persahabatan, dan bukan keluarga sejati. Itu hanyalah ilusi yang mengekang. Dalam mengambil keputusan untuk pergi dari hubungan seperti ini, kita perlu keberanian, tetapi keberanian itu bukan tanpa dasar. Stoikisme memberi kita kekuatan dengan mengingatkan bahwa martabat manusia terletak pada kebebasan memilih jalan hidupnya sendiri. Selama kita setia pada nilai-nilai itu, tidak ada siapapun yang benar-benar bisa menundukkan kita. Pada akhirnya, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah aku hidup untuk menjadi diriku sendiri, atau aku hidup untuk menjadi bayangan yang dikehendaki orang lain? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka saatnya berani mengambil langkah, meski berat. Karena kebebasan batin adalah harta yang jauh lebih berharga daripada bertahan dalam hubungan yang merampasnya. Sebuah hubungan yang sehat sejatinya adalah ruang untuk saling menguatkan, bukan arena untuk saling menguras. Kehadiran seseorang dalam hidup kita seharusnya menjadi sumber kekuatan, dukungan, dan ketenangan. Namun jika justru sebaliknya yang terjadi, setiap interaksi membuat kita lelah, setiap percakapan menjadi beban, dan setiap kebersamaan terasa seperti kehilangan energi, maka itu tanda jelas bahwa hubungan tersebut tidak lagi memberi kehidupan, melainkan menguranginya.
Energi emosional kita terbatas. Sama seperti tubuh yang butuh istirahat setelah bekerja, jiwa pun membutuhkan ruang untuk pulih dari tekanan hidup. Ketika kita berada dalam hubungan yang sehat, energi itu kembali terisi. Kita merasa lebih ringan, lebih kuat, lebih bersemangat untuk menghadapi hari. Namun jika sebuah hubungan justru terus-menerus menyedot energi, membuat kita kehilangan semangat, dan menjadikan kita letih meski tidak melakukan banyak hal, maka sebenarnya kita sedang terjebak dalam lingkaran yang melelahkan. Filsafat Stoik memberi kita pemahaman bahwa hidup ini singkat, dan tenaga kita tidak boleh dihabiskan pada hal-hal yang sia-sia. Marcus Aurelius menulis, "Hidup setiap orang singkat, dan waktu kita hanyalah sesaat. Gunakanlah dengan bijak. Menghabiskan energi dalam hubungan yang hanya melemahkan, berarti kita sedang memboroskan waktu paling berharga yang tidak akan pernah kembali." Hubungan yang menguras energi biasanya ditandai oleh pola yang berulang. Kita selalu diminta memberi, tetapi jarang menerima. Kita dituntut untuk memahami, tetapi jarang dipahami. Kita diminta mendengarkan keluh kesah, tetapi ketika kita ingin berbicara, suara kita dianggap tidak penting. Lama-kelamaan, hubungan seperti ini tidak lagi menjadi tempat berbagi, melainkan ladang yang menghisap seluruh kekuatan batin kita. Stoikisme mengajarkan keseimbangan. Hidup yang baik bukanlah hidup yang penuh ekstrim, tetapi hidup yang berjalan sesuai dengan alam, harmonis, selaras, dan wajar. Bila sebuah hubungan tidak lagi selaras, melainkan hanya membawa ketimpangan, satu pihak terus-menerus memberi, sementara pihak lain hanya mengambil, maka keseimbangan itu telah hilang. Dan ketika keseimbangan hilang, kedamaian batin pun ikut lenyap. Mengapa kita sering bertahan dalam hubungan yang menguras energi? Karena kita sering meyakinkan diri bahwa pengorbanan adalah tanda cinta, bahwa kesabaran tanpa batas adalah tanda kesetiaan. Padahal pengorbanan yang bijak adalah yang membangun, bukan yang menghancurkan. Kesabaran yang sehat adalah yang menumbuhkan, bukan yang merampas seluruh tenaga hingga kita kehilangan diri sendiri. Epictetus pernah berkata, "Perhatikan dengan siapa engkau bergaul. Jika mereka memiliki kebiasaan buruk, maka engkau akan terbiasa pula. Jika mereka memiliki semangat baik, engkau pun akan ikut terbawa." Hubungan memiliki kekuatan untuk memengaruhi energi kita, baik ke arah positif maupun negatif. Bila bersama seseorang kita selalu merasa lelah, kehilangan semangat, dan jauh dari ketenangan, maka kita harus berani mempertanyakan, apakah ini benar-benar hubungan yang layak dipertahankan? Mengakhiri hubungan yang melelahkan bukan berarti kita berhenti mencintai atau berhenti peduli. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kepedulian pada jiwa kita sendiri. Kita tidak diciptakan untuk menjadi sumur tanpa dasar yang terus ditimba tanpa pernah diisi. Kita diciptakan untuk bertumbuh, dan pertumbuhan hanya mungkin terjadi bila energi kita digunakan dengan bijak. Pada akhirnya, kita harus memilih, apakah kita ingin terus hidup dalam kelelahan yang tiada ujung, atau kita ingin menemukan kembali energi untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki banyak orang di sekitar kita, melainkan tentang memiliki jiwa yang tenang. Dan ketenangan itu tidak akan pernah hadir bila kita membiarkan diri terikat pada hubungan yang hanya menguras, bukan menguatkan. Salah satu hal yang paling mendasar dalam menjalin hubungan adalah keselarasan nilai dan prinsip hidup. Hubungan apapun, baik itu keluarga, persahabatan, maupun hubungan yang lebih dekat, akan sulit bertahan bila pijakan dasarnya berbeda. Kita boleh saja memiliki latar belakang yang beragam, tetapi nilai dan prinsip adalah kompas moral yang menentukan arah. Bila kompas itu menunjuk ke arah yang berlawanan, cepat atau lambat hubungan akan dipenuhi konflik dan pertentangan. Nilai adalah keyakinan mendasar tentang apa yang penting dalam hidup. Prinsip adalah cara kita menerapkan nilai itu dalam tindakan. Jika kita meyakini bahwa kejujuran adalah hal utama, tetapi orang terdekat kita terbiasa dengan kebohongan, maka jurang akan terbuka. Jika kita menjunjung tinggi kesederhanaan, tetapi mereka terus mendorong kita pada keserakahan, maka kelelahan batin akan muncul. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan alam. Alam di sini bukan sekadar lingkungan, melainkan juga hukum moral yang universal.
kebajikan, keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan. Jika sebuah hubungan membawa kita menjauh dari kebajikan, itu berarti hubungan itu sudah tidak selaras dengan kodrat manusia. Seringkali kita menutup mata terhadap perbedaan prinsip dengan alasan kasih sayang. Kita berkata pada diri sendiri, mungkin suatu hari dia akan berubah. Namun stoikisme mengingatkan kita untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya. Epictetus mengajarkan, jangan berharap dunia berjalan sesuai kehendakmu. Terimalah bahwa dunia berjalan sebagaimana adanya. Bila seseorang memilih jalan hidup yang bertentangan dengan nilai kita, itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi, bukan ilusi yang harus kita pelihara. Hubungan yang tidak lagi sejalan dengan nilai hidup kita, ibarat berjalan di jalan yang sama, tetapi menuju tujuan yang berbeda. Awalnya mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi semakin jauh kita melangkah, semakin besar perbedaan itu terasa. Hingga akhirnya kita sadar, kita tidak lagi berjalan bersama, melainkan saling menjauh. Mengapa keselarasan nilai begitu penting? Karena nilai adalah akar dari tindakan. Dari nilai lahir kebiasaan, dari kebiasaan lahir karakter. Jika nilai kita tidak sejalan dengan orang yang kita pilih untuk dekat, maka pada akhirnya kita akan dipaksa untuk memilih. Apakah kita akan mengorbankan prinsip kita demi bertahan, atau kita berani menjaga integritas meski harus melepaskan? Stoikisme menekankan bahwa integritas diri adalah hal yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Marcus Aurelius berkata, jangan pernah malu untuk tetap setia pada kebenaran meski engkau berdiri sendiri. Ini adalah pengingat bahwa kehilangan hubungan jauh lebih ringan daripada kehilangan prinsip. Sebab tanpa prinsip, kita akan kehilangan arah hidup itu sendiri. Mengakhiri hubungan karena nilai dan prinsip tidak lagi sejalan bukan berarti kita tidak peduli. Justru, itu adalah wujud penghormatan terhadap kedua belah pihak. Kita menghormati jalan hidup orang lain, dan kita juga menghormati jalan hidup kita sendiri. Kita tidak memaksakan keselarasan yang memang sudah tidak mungkin dipaksakan. Hidup ini singkat. Tidak ada gunanya menghabiskan waktu dalam hubungan yang terus menuntut kita menjadi orang lain. Kita tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang, melainkan untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai yang kita yakini benar. Jika sebuah hubungan menjauhkan kita dari kebajikan, maka melepaskannya adalah bentuk keberanian sekaligus kebijaksanaan. Pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita renungkan adalah ini. Apakah hubungan ini membuat aku lebih dekat dengan nilai yang kupegang atau justru menjauhkanku? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka itulah tanda bahwa hubungan itu sudah sampai pada akhirnya. Dan dengan melepaskannya, kita bukan kehilangan arah, melainkan justru menemukan kembali jalan yang benar bagi jiwa kita. Salah satu tanda yang paling jelas dan tidak bisa diabaikan dalam sebuah hubungan adalah hadirnya kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun verbal. Kekerasan adalah bentuk ekstrem dari ketidakseimbangan dan ketidakpedulian terhadap martabat orang lain. Tidak peduli seberapa dekat hubungan itu, tidak peduli seberapa lama kita mengenal seseorang, kekerasan adalah pelanggaran terhadap hak paling dasar manusia. Hak untuk aman dan dihormati. Kekerasan verbal mungkin lebih sulit dikenali bagi sebagian orang, karena sering diselimuti oleh kata-kata manis atau dibenarkan sebagai candaan. Namun, kata-kata yang merendahkan, mengejek, mengintimidasi, atau menuntut rasa bersalah terus-menerus sama merusaknya dengan pukulan fisik. Kedua bentuk kekerasan itu meninggalkan luka, meskipun tidak terlihat, tetapi membekas di pikiran, memengaruhi rasa aman, dan meracuni kedamaian batin. Filsafat Stoik menekankan pentingnya menjaga martabat diri. Marcus Aurelius menulis, jangan biarkan jiwa ini diracuni oleh kemarahan atau kekejaman orang lain. Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan reaksi kita. Namun, kontrol atas reaksi diri bukan berarti kita harus tetap berada dalam situasi yang terus-menerus menyakiti. Memilih untuk menjauh dari kekerasan adalah tindakan rasional, bukan tanda kelemahan. Kekerasan dalam hubungan sering muncul dengan alasan yang tampak masuk akal, stres, frustrasi, atau masalah eksternal. Namun stoikisme mengingatkan kita bahwa tidak ada alasan yang sah untuk merampas martabat orang lain. Setiap manusia bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.
Jika seseorang melampiaskan kemarahannya dengan merendahkan atau menyakiti, itu adalah pilihan mereka, bukan kesalahan kita. Bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan, sekecil apapun bentuknya, adalah mengizinkan jiwa kita terus-menerus terluka. Lama-kelamaan, hal ini merusak integritas diri. Epictetus menekankan, kebebasan sejati datang ketika jiwa ini tidak tunduk pada kehendak orang lain. Dan kekerasan adalah cara paling jelas untuk menundukkan jiwa. Bila kita membiarkan kekerasan terjadi tanpa batas, kita menyerahkan kebebasan itu secara perlahan. Mengakhiri hubungan karena kekerasan adalah langkah untuk melindungi diri dan menjaga martabat. Ini bukan soal membalas dendam atau menumbuhkan kebencian, tetapi soal menegakkan batas yang tidak bisa dilanggar. Dalam stoikisme, batas adalah bagian dari kebijaksanaan. Mengetahui apa yang bisa kita toleransi dan apa yang harus kita tolak demi keselamatan dan kedamaian batin. Kekerasan dalam hubungan bukan hanya soal fisik, ia juga bisa hadir sebagai intimidasi emosional, tekanan psikologis, atau manipulasi ekstrim yang membuat kita takut mengambil keputusan sendiri. Bentuk-bentuk ini sama berbahayanya karena perlahan-lahan merusak kepercayaan diri dan ketenangan batin. Hubungan yang sehat tidak menakut-nakuti, tetapi menumbuhkan rasa aman. Ia tidak memaksa, tetapi mendukung kebebasan kita. Keberanian untuk pergi dari hubungan yang penuh kekerasan bukanlah kelemahan. Justru itu adalah bukti keberanian dan integritas. Stoik mengajarkan bahwa jiwa yang kuat bukanlah jiwa yang mampu bertahan dalam penderitaan tanpa akhir, melainkan jiwa yang mampu mengenali batas, menegakkan prinsip, dan memilih tindakan yang selaras dengan kebajikan. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana. Apakah kehadiran orang ini membuatku aman, dihormati, dan kuat? Atau justru sebaliknya, takut, tertekan, dan rapuh? Jika jawaban yang muncul adalah yang kedua, maka keputusan untuk menjauh adalah wujud rasionalitas dan perlindungan terhadap jiwa. Karena tidak ada hubungan sekadar ikatan darah atau kedekatan emosional yang pantas dipertahankan dengan mengorbankan keselamatan dan martabat diri. Setiap manusia diciptakan untuk berkembang. Hidup yang baik bukanlah hidup yang stagnan, tetapi hidup yang terus belajar, terus bertumbuh, dan terus mendekat pada kebajikan. Hubungan yang sehat seharusnya menjadi ruang bagi pertumbuhan, bukan penjara yang mengekang. Namun ketika kita merasa bahwa keberadaan kita di samping seseorang justru membatasi, menahan langkah, atau membuat kita takut untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri, itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut sudah tidak lagi sehat. Pertumbuhan bukan hanya soal pencapaian besar atau prestasi yang terlihat di mata orang lain. Pertumbuhan adalah proses batin yang halus, kemampuan untuk belajar dari pengalaman, memperluas wawasan, mengasah karakter, dan menemukan ketenangan. Bila kita berada di lingkungan atau hubungan yang terus-menerus mengkritik, menahan ide, atau menertawakan ambisi kita, maka ruang untuk pertumbuhan itu hilang. Energi yang seharusnya digunakan untuk berkembang malah tersedot oleh defensif dan rasa takut. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Lakukan apa yang sesuai dengan sifatmu. Jangan biarkan orang lain merampas tujuan dan jalanmu." Kata-kata ini menjadi pengingat bahwa setiap manusia memiliki jalannya sendiri dan hubungan yang sehat harus menghormati jalan itu. Bila seseorang menolak perubahan, mengejek usaha kita untuk menjadi lebih baik, atau menentang pertumbuhan kita karena alasan ego atau kecemburuan, maka hubungan itu telah menjadi penghalang, bukan penopang. Seringkali kita tetap bertahan dalam hubungan yang menahan pertumbuhan karena perasaan nyaman, rasa takut akan kesepian, atau kewajiban sosial. Kita berkata pada diri sendiri, mungkin ini wajar, semua orang punya kekurangan, aku harus bersabar. Namun stoikisme mengingatkan kita bahwa kesabaran bukan berarti mengekang jiwa. Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi kesulitan, bukan membiarkan diri terhenti oleh orang lain. Epictetus mengajarkan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas jiwanya sendiri. Kita tidak bisa meminta orang lain untuk berubah demi kita, tetapi kita selalu bisa memilih langkah yang menjaga pertumbuhan kita. Bila lingkungan atau hubungan tidak memberi ruang untuk itu,
maka langkah paling bijak adalah menjauh, bukan untuk membenci, tetapi untuk melindungi diri dan menjaga integritas. Hubungan yang menahan pertumbuhan sering muncul dalam bentuk yang halus. Komentar negatif yang terus-menerus, ejekan terhadap ambisi, atau kurangnya dukungan terhadap perubahan positif. Terkadang orang terdekat merasa terancam oleh perubahan kita, sehingga mereka menahan kita untuk tetap berada di zona nyaman mereka. Padahal stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik harus selaras dengan kebajikan, bukan dengan kenyamanan orang lain. Mengakhiri hubungan yang menahan pertumbuhan bukan berarti kita menolak orang tersebut. Itu adalah pengakuan bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan kadang jalan itu berbeda dari jalan kita. Melepaskan hubungan yang menahan pertumbuhan adalah tindakan keberanian yang menunjukkan kesadaran diri. Kita menghormati diri sendiri dengan menjaga ruang untuk berkembang, sambil tetap menghormati orang lain untuk menjalani jalan mereka sendiri. Pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita renungkan adalah ini. Apakah hubungan ini membuatku menjadi versi terbaik dari diriku, atau justru membuatku takut untuk bertumbuh? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka keputusan untuk pergi adalah bentuk kebijaksanaan dan keberanian. Karena pertumbuhan sejati hanya mungkin terjadi ketika jiwa ini bebas, ketika kita berada dalam lingkungan yang mendukung, bukan mengekang. Hidup yang bermakna adalah hidup yang terus bergerak maju, belajar dari pengalaman, dan mendekat pada kebajikan. Bila sebuah hubungan menghalangi proses itu, maka menjaga diri dan memilih jalan yang lebih terbuka adalah tindakan yang paling rasional. Dalam stoikisme, melangkah pergi dari hubungan yang menahan pertumbuhan bukanlah kehilangan, tetapi menemukan kembali potensi diri. Di antara semua tanda yang menunjukkan sebuah hubungan sudah tidak sehat, kehilangan diri sendiri adalah yang paling berbahaya dan sekaligus paling sulit untuk disadari. Kehilangan diri bukan berarti kita melupakan nama atau identitas secara literal, tetapi jiwa kita perlahan-lahan terkikis, nilai-nilai dan prinsip hidup kita memudar, dan kita menjadi orang yang berbeda dari siapa kita seharusnya. Hubungan yang sehat memperkuat identitas dan integritas kita, sementara hubungan yang salah secara sistematis merusaknya. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah cermin. Setiap tindakan, perkataan, dan pilihan Anda mencerminkan siapa diri Anda. Dalam hubungan yang menekan, kita sering menyesuaikan diri untuk menyenangkan orang lain. Awalnya mungkin terlihat kecil, mengalah dalam perdebatan, menyembunyikan pendapat, menahan keinginan sendiri. Namun seiring waktu, akumulasi hal-hal kecil itu membentuk dinding yang menahan jiwa kita. Kita menjadi sosok yang bukan lagi siapa diri kita, tetapi versi yang dibuat untuk diterima oleh orang lain. Filsafat Stoik menekankan pentingnya keselarasan dengan alam dan kebajikan sebagai pusat kehidupan. Marcus Aurelius menulis, "Lakukanlah apa yang sesuai dengan sifatmu. Jangan biarkan orang lain menentukan jalan hidupmu." Kehilangan diri berarti melupakan sifat kita sendiri, membiarkan orang lain menulis cerita kita, dan menyerahkan kendali atas kehidupan kepada pihak lain. Dalam hal ini kita bukan lagi aktor dalam drama hidup kita, melainkan hanya penonton pasif yang diatur oleh kehendak orang lain. Salah satu hal yang membuat kehilangan diri begitu sulit disadari adalah kebiasaan membenarkan perilaku sendiri. Kita berpikir, aku melakukan ini demi cinta, demi keluarga, demi persahabatan. Namun stoikisme mengingatkan bahwa kebaikan sejati bukan berarti mengorbankan diri tanpa batas, melainkan menjaga integritas, martabat, dan kebebasan batin. Mengorbankan diri terus-menerus demi mempertahankan hubungan yang merusak adalah tindakan yang menjerumuskan jiwa. Epictetus menekankan, bukan hal-hal di luar dirimu yang mengganggu kedamaianmu, tetapi penilaianmu terhadap hal-hal itu. Kehilangan diri sering terjadi karena kita menilai keberadaan orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Kita mengorbankan prinsip, kebahagiaan, bahkan ketenangan batin demi menjaga hubungan yang sudah meracuni jiwa. Pada titik tertentu, mempertahankan hubungan itu menjadi lebih berbahaya daripada mengakhirinya. Mengakui bahwa kita telah kehilangan diri sendiri membutuhkan keberanian besar. Kita harus mampu menatap diri dalam cermin, menerima kenyataan bahwa kita telah tersesat, dan berani mengambil langkah untuk menemukan kembali identitas sejati.
Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin hanya mungkin dicapai ketika kita setia pada diri sendiri, bukan pada bayangan orang lain. Keberanian untuk melepaskan hubungan yang merenggut jati diri adalah wujud cinta pada diri sendiri. Ini bukan tentang membenci orang lain, tetapi tentang mengembalikan kendali atas kehidupan kepada diri kita. Melepaskan bukan berarti kalah, melainkan menunjukkan kesadaran bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan kehilangan diri. Pertanyaannya sederhana, namun tajam. Apakah aku hidup sesuai dengan diriku sendiri? Ataukah aku hidup untuk memenuhi harapan, kemauan, dan tuntutan orang lain? Bila jawabannya adalah yang kedua, maka inilah saatnya bertindak. Inilah momen untuk membebaskan jiwa, menemukan kembali suara, nilai, dan prinsip yang telah lama hilang. Hidup yang sejati adalah hidup yang selaras dengan kebajikan dan nilai diri. Bila sebuah hubungan membuat kita kehilangan arah, kehilangan integritas, dan kehilangan jati diri, maka melepaskannya bukanlah kegagalan, melainkan langkah paling berani untuk kembali ke diri sendiri. Karena Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan, integritas, dan kedamaian batin adalah hal-hal yang tidak boleh dikompromikan oleh hubungan apapun. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam hubungan yang merusak jiwa, mengikis integritas, dan menutup ruang untuk pertumbuhan. 8 tanda yang telah kita bahas dari merusak kedamaian batin, tidak ada respek, manipulasi, menguras energi, perbedaan prinsip, kekerasan, hingga kehilangan diri sendiri adalah alarm yang tak boleh diabaikan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga ketenangan, integritas, dan kebebasan batin sebagai harta paling berharga. Berani mengakhiri hubungan yang merugikan bukanlah kelemahan, melainkan wujud keberanian dan cinta pada diri sendiri. Jika Anda ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana menghadapi hidup dengan bijak, membangun ketenangan batin, dan menemukan keberanian untuk menjalani versi terbaik diri Anda, Arah Baru adalah tempatnya. Di sini, setiap episode membawa Anda memahami filosofi hidup, refleksi diri, dan langkah-langkah praktis untuk hidup lebih tenang dan bermakna. Bersama kami, temukan arah baru dalam kehidupan Anda, arah yang bebas, damai, dan sejati.